Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Lanjut bahas apaan kita? Ya, bahagia di Lisbon tapi punya hari-hari yang berat di Manchester. Aduh. Mungkin itu yang didapetin selama ini. Sabar ya, Ji. Ini berat nih, udah mulai bahasan MU nih. Ya Allah, sampai kapan kayak gini? Ya Allah, aku pasrahkan semuanya padamu ya Allah. Aku ikhlas. Nah, peluang banyak banget. Lu sholat aja nggak pernah lu. Coach, Kasih tahu. Pakai bawa-bawa. kemarin udah ada yang DM gua anjing. Matahari itu satu. Kalau lu nggak sholat, apa ini anjir? Emang dia Nggak- tahu lo gak sholat, Ji? Ini gara-gara suka ngomong, suka framing. Padahal gua tuh sholat. Oh iya. Gila. Lu sholat. Ini lo aja gak tahu lo sholat. Dengerin. Allah aja dibohongin. Gue ketemu Panji itu lebih sering daripada bininya. Oke? Jadi gue tahu apakah dia sholat atau enggak. Iya lagi bener anjing. Bini gua pagi udah pergi. Gua ketemunya Exactly. Koci. Iya, exactly. Jumlah durasi gua jamnya ketemu Koci sama ketemu bini gua lebih lama ketemu Koci. Lebih sering sama gue. Gua gak habis pikir. Makanya pulang, gue bini tahu gua kalau udah dia tidur. nggak sholat. Bini aja bener, gua pulang bini gua udah tidur. Yang bangunnya Koci lagi anjir. Quality time-nya kapan dong? Ya kalau pas bini gua bangun aja atau dibangunin aja bangun. Udah gerah. Ini Masuk. bahas apa ya anjir? Bahas MU. MU TV. Peluang banyak banget. Kenapa coach menurut lo MU nggak bisa nyetak gol? Karena expected goals-nya di atas 2 gitu kan. Lu mau gue jujur atau bohong? Jujur aja deh. Kalau bohong pahit di belakangnya. 23 shots. 23 shots. 2,2. Melenceng semua. Enggak, kalau gue lihat kualitas pemain MU Iya. dari bukan zaman Ten, dari zaman Ole ya begitu. Sama di zaman Ten yang nggak berubah. Karena yang cetak gol ya itu aja kan. Satu. Kedua, tim ini butuh waktu nggak tahu berapa lama untuk bisa main 3-4-3. Main 3-4-3 itu susah banget. Iya. Benar. Di belakang susah karena center back-nya dapat space lebih jauh. Kapan mereka harus zona defense, kapan mereka harus man to man. Ya. Kelihatan banget Martinez kagok dengan itu. Mazraoui juga karena dia biasa dengan 4 back. Ya. Oke. Nah, transisi terlalu lambat diserang maupun menyerang. Iya. Itulah membuat MU berantakan. Pertanyaan kedua kan adalah sampai kapan Amorim mau mempertahankan ini? Apakah sampai pemainnya dijual, beli pemain baru yang bisa menjalankan yang diinginkan seperti di Sporting Lisbon, Iya. atau dia merubah sistemnya sesuai dengan kapasitas pemain? Karena ada dua. Kalau dia nggak diberi duit 3 triliun atau berapa tadi lu bilang? Kalau dia nggak diberi duit Cek untuk kosong. mendatangkan pemain yang bisa menjalankan sistem ini, mau nggak mau dia harus rubah. Dan itu feeling gue mungkin tahun depan. Ya, Tahun ini minimal. kayaknya sulit. Minimal Jadi tahun ini kita menikmati tiap minggu MU masuk goa. konsisten peringkat belasan Konsisten. ya. Tingkat Ranking 13. Pantesan Kadek Arel, Ferrari dan juga Donitri susah main 3-4-3. Kesulitan. Memang kesulitan karena Makanya di lu- klubnya nggak biasa. Tidak semudah Makanya lo itu. jual Liga Eropa biar lolos Liga Champion. Udah Nah, itu aja kan. lo gak usah mikirin Liga. Itu sama yang gue bilang. Lu pikir gampang juara Eropa? Apapun anything can happen in football. Anjay. Tapi ya Mas, menurut lo kemarin kan sebenarnya kalau gue sempat ngomong sama coach juga kan, kalau di bawah Ten Hag efektivitasnya jelek, tapi chance yang dihasilkan pun juga sedikit. Di bawah Amorim dia kalah-kalah, tapi chance-nya banyak dan pressingnya Iya, ada kan. Berarti sebenarnya dari si progres permainannya ada, cuman itu dia efektivitasnya nggak ada. Lebih Hey, sholat. Komennya ngomongin bola, gak usah ngomongin sholat. Anjir ya tadi ngomonginnya. Lebih jalan. Itu framing aja, bercandaan coach aja. Aslinya emang gak gitu. Ya. Diingetin malah marah ya. Udah keluar. lebih jalan yang di awal ya gue puji nih pelatih berani implementasikan something. Iya. Tapi lo kan ingat waktu Van Gaal datang kan juga dia mau nyoba main 3 back nggak gampang juga kan. Iya. Walaupun di Belanda kemarin waktu Piala Dunianya dia bagus dengan formasi 3-5-2 gitu. Tapi dia coba implement di orang yang biasa main dengan 4 back rata-rata, ya lo butuh flop, lo butuh chemistry yang ini kerjasama antar pemainnya tuh harus rigid banget, lo nggak boleh saling saling ngingetin positioning lo seperti apa, one on one Lu satu pemain miss saja, iya langsung gapnya kosong, Iya, itu. kebukanya lebar, itu chemistry-nya. Sementara kadang lo mainin Euro, kadang lo ganti si awal-awal ada Maguire. De Ligt cedera nggak ada ya. Jadi ya chemistry-nya ya belum kebentuk juga untuk mainin 3 back komposisi itu. 3 back. Tapi kalau yang tadi lo bilang
chance-nya lebih banyak. Betul, chance-nya lebih banyak peluang datang dari second line, banyak yang nembak, tapi ya nembaknya sih kemarin lumayan berantakan ya. Banyak yang miss dari target gitu. Walaupun mereka dapat dalam positioning yang sebetulnya bisa nembak dalam posisi yang enak gitu. Bruno berapa kali kan dapat kesempatan nembak? Iya, banyak banget, 10 kali ya. Iya, tapi nyamping banyak yang off target gitu ya. Tinggal masalah lo bisa manfaatin aja end product lo tuh seperti apa gitu. Tapi sudah berjalan dan lo tahu risikonya ketika lo ke counter seperti apa ya. Kemarin kebukti banget Bournemouth. Counternya gila, gol ketiga tuh kebuka banget gitu kan. Tight spacesnya tuh harus bener-bener lo jaga karena lo gampang sekali kebuka dengan operan-operan pendek lawan. Nah itu yang gue rasa harus terus diadres sama si Amorim. Tapi penempatan dua gelandang itu penting gak sih? Karena semua dicoba nih dari Bruno, Ugarte, Maino dengan Ugarte, Bruno dengan Casemiro jarang sih. Tapi menurut lo dua ini menentukan banget gak sih di pola ini Amorim, Mas Aryo? Harusnya menentukan ya, karena kan mereka akan coverage. Menjadi kunci transisi. Dan mereka ya kunci transisi juga. Tadi mau lambat mau cepat, ketika pemainnya siapa, berarti transisi ke depan lo lebih bagus gitu. Ketika pemain lo pairingnya siapa lagi, defense-nya dia bisa nggak cover apa enggak. Yang sempat kita singgung di awal, pairing Casemiro sama si Eriksen nggak works. Akhirnya dicoba mau Ugarte, Casemiro Ugarte jalan. Maino tapi dia over something dari sisi energi kan, dia lebih bisa menyerang dan mengcover area tuh lebih baik juga. Jadi memang masih belum dapat pairing yang pas gitu. Kemarin sama Ugarte begitu mereka diganti kan, begitu Ugarte diganti baru gantinya Garnacho bukan Casemiro masalahnya. Makin berantakan gitu. Ya sejelek-jeleknya Casemiro menurut gua lebih DMF. Lebih at some point dia tuh lebih dibutuhkan United gitu. Betul. Entah pairingnya Ugarte, entah pairingnya Maino, tapi sosoknya si Casemiro saat ini ya. Tapi kalau musim depan ganti-ganti gitu. Tapi untuk sekarang sih menurut gua tetap harus mainin dia sih. Untuk works lini tengahnya ya. Coach sebagai pakar anak-anak muda, pedofil. Enggak. Kan lu belakangan lu suka mengamati anak-anak muda dan lu juga pernah menilai kan. Biasanya kalau bakat-bakat baru lu bisa menilai ini kayaknya akan menjadi something atau kayak lu nilai Garnacho, Lamine Yamal. Menurut lu Maino se-over hype itu memang dia punya potensi sebagus itu? Punya potensi. Oke. Cuman di usia segini yang dia nggak punya kan jam terbang. Nah itu kelihatan banget. Kadang yang susah dalam sepak bola itu adalah decision making. Kapan lu maju, kapan lu ke belakang dan positioning. Nah ini masih kurang sama Maino. Tapi bakat, I believe this guy bisa jadi pemain yang penting untuk MU. Kalau dipoles dengan tepat sebenarnya. Kalau dipoles dengan tepat dan dia nggak aneh-aneh kayak Garnacho lah. Bentar guys, be right back, mau isyaan dulu. Udah banyak yang ngingetin soalnya. Mas Panji masih Jumatan kan, pernah lah yang jelas lah. Yang jelas pernah lah. Tolong kameranya ke Mas Haryo, gue mau nanya soalnya. Gue lagi kerja, ntar lu kerja dulu. Nanya soal kenapa nggak Holim sejak awal? Menurut lo apakah Amorim masih gue jadi nggak konsen nih. Jersey, lu melihat apakah Jersey masih ada sesuatu yang bisa diharapkan dari seorang Jersey setelah berapa pertandingan dicoba, tapi nggak pernah ngejel, nggak ada kohesinya sama tim, Mas? Ada di game apa ya? Nggak ada. Ada di satu game dia main bagus. Di satu game dari 7 pertandingan. Satu apa 2 game gitu. Ada lah. Cuman kalau kemarin sih jelek banget. Kemarin pas yang dia lebih banyak jeleknya dicoba jadi nomor 9 ya. Dia involvement bareng teman-temannya tuh yang kelihatannya nggak jalan dia gitu. Passing pendek gini ya Mas, salah jagoan Coach Jasin aja nomor 57. Gue rasa dia nggak happy di situ. Serius? Ujung-ujungnya nggak happy lagi. Serius penting itu. Ya kita juga nggak happy ngeliat dia main, Coach. Ya itu urusan fans ya. Maksudnya kan Amorim juga nggak happy pasti ngeliat dia main begitu. Gue nggak yakin ini. Gue merasa ini bukan striker top ya. Tapi gue merasa dia bisa lebih baik daripada yang dia tunjukkan. Karena yang dia tunjukkan itu gue setuju sama lu jelek banget. Di Serie A kali tapi bagusnya di Premier League emang bukan levelnya kali. At least bisa kan. I mean kalau lu kontrol aja susah. Dia itu bukan tipe pemain kayak Højlund yang memantul, kontrol bola. Tapi berapa kali dikasih bola sementara dia cover ketat gitu. Bukan itu. Dia harus kasih bola area. Dia masuk. Nah kayak gitu dan itu belum dapat. Duel salah. Jadi pemainnya harus tahu kapan dia memanfaatkan seorang Eriksen. Ya emang skemanya juga nggak cocok kali sama. Skemanya nggak cocok, betul. Satu striker di depan nggak cocok. Højlund lebih cocok. Iya. Tapi kan kalau ngomongin skema, balik lagi kalau namanya pemain yang bagus, dia harusnya bisa. Dia waktu itu yang bagus tuh yang di 28 di belakang striker deh di satu game.
Pernah, enggak sempat yang era siapa nih Amorim? Ya, Amorim. Berdua sempat satu kali yang sendiri juga. Iya, Tapi di belakangnya ada Bruno kan waktu itu. Iya, yang satunya Rashford ya, bareng dia, Lupa gue, pernah itu bareng. Rashford ya. Itu ya masih bisa involve gitu kalau bukan di posisi yang tadi Justin bilang, pemain ketika dikepung banyak orang harus mantulin atau harus balik badan atau apa. Nah, dia tuh sering kehilangan bola banget dalam posisi-posisi kayak Tapi gitu. biasanya itu ketemu lawan yang intensitas pressingnya nggak terlalu kuat mas. Sementara kan kayak Bournemouth, kita tahu di bawah Iraola tuh intensitasnya high intensity kan. Itu yang menurut gua Nggak cocok berarti kemarin. makanya Roy Keane kan pernah bilang dia tuh kayak butuh 1-2 detik untuk mikir baru bergerak. Sementara Premier League tidak bisa untuk striker seperti dia yang lambat begini kan. Jadi Makanya menurut dia memang tipe yang harus dapat bola-bola daerah, bola-bola yang lo tidak tercover sama back ya anjing itu lawan. mah BP juga jago mas, anjing kasih bola daerah nggak di cover sama lawan. Itu kan memang kualitas BP. Iya. Jadi kualitas BP dimanfaatkan di Persija. Iya. Nah, kualitas Zirkzee nggak dimanfaatkan. Tapi kan dari sisi duelnya aja dia kalah, coach. Iya. Maksudnya duel-duel dia nggak pernah menang gitu. My friend, lu lihat KKS gue. Pemain gue sok-sokan duel sama Portugal Pro. Kalah. Ya kalah semua. Akhirnya lu bodoh, udah tahu body lu kecil, lu main duel. Artinya apa? Lu harus hindari. Cara hindari gimana? Sebelum deket lu udah passing duluan. Iya. Jadi harus bermain lebih smart lagi. Tapi kan masalahnya dia kalau itu kan perbedaannya gapnya jauh kan. Kalau dia kan Eropa. Maka dari itu harus lebih memanfaatkan bola area. Bukan kayak Højlund. Kalau Højlund lu bisa duel karena bodinya lebih kuat. Ya, Højlund, Weghorst kan tipenya Iya. begitu. Iya. Kalau Zirkzee kan nggak gitu. Ya dia di MU nggak cocok. Berarti di Belanda juga nggak happy dong karena dia nggak cocok sama Enggak, gayanya di Belanda depannya masih lebih banyak yang lebih bagus. Iya, Dengan sure, Weghorst. enggak, dengan sistem Weghorst cetak gol terus loh. Iya, maksud Dan gua lu tahu itu. sekelas Weghorst saja berarti Karena Zirkzee sistemnya separah. butuh Iya, real striker dan Zirkzee bukan real striker. Sama aja Frimpong, nggak dimainin terus tuh. Iya. Padahal di Leverkusen excel terus. Apa? Karena sistemnya. Ya berarti dia Gitu. selama dengan sistem ini nggak akan bisa compete dong dia. Kalau sistem kayak begini nggak. Ya itu udah terjawab berarti ya. Berarti Zirkzee bukanlah pengganti yang rotasi untuk seorang Højlund kecuali sistemnya dirubah gitu, 2 striker Ya, atau memang lo pakai model Dua striker yang itu cocok buat paling cocok atau dia ya. menjadi tandemnya Højlund di depan Ya. kan. Nah sementara kalau kita ngomongin pergantian pemain ini, apakah kemarin orang ketika bilang nggak ada Rashford, nggak ada Garnacho main bagus. Kemarin juga Rashford nggak ada, Garnacho juga baru masuk babak kedua. Apakah memang problemnya 2 orang itu sebenarnya? Kan enggak nyata juga. terjawab, enggak juga kan? Enggak. Banyak juga nyata main-main yang Banyak. masih problem. Siapa menurut kalian yang memang menjadi problem tersisa? Maguire. Problem apa nih? Secara kualitas apa non teknis? Dua-duanya problem secara kualitas. Emang kualitasnya itu so-so non-teknis. semua. Ya kan kalau di atas Dan Amorim gue lihat bukan salah Amorim juga ya. Iya. Belum dapat waktu atau belum bisa untuk mengangkat permainan pemain yang kualitasnya so-so aja. ya tapi kan Maresca udah bisa, tapi Ya. butuh waktu juga. ya kayak Iraola kan pemainnya juga pas-pasan. Iya. Unai Emery mainnya pas-pasan tapi bisa ngejel kan. Bisa Koalisi ngejel, kan. betul. Apa yang dibutuhkan dari MU untuk bisa ngejel menurut kalian? Nggak main 3-4-3. Ini mah pesannya buat pelatih timnas nih jangan-jangan. Nggak, itu framing. Maaf itu. ya, saya pelintir ya. Nggak, kita murni bahas MU. Nggak Ya, main ya, ya. 3-4-3. Karena main 3-4-3 itu susah. Ya tapi emang gua akui Kecuali lu pinter, Susah. baru bisa. sih. Ditambah selain backnya, gelandangnya tuh benar-benar harus kuat kalau main 3-4-3 Iya. untuk bisa transisinya. Covernya Iya. itu. Nah, covernya di Sementara MU. kan Lu lihat betapa paniknya defense MU kalau udah mulai diserang 3 orang. Iya, iya. They don't know what to do gitu loh. Kocar-kacir jatuhnya. Nah ini kalau ngeliat dari transisinya berarti menurut kalian siapa pemain yang tersisa harus dibuang? Orang berkata kan Rashford, Garnacho oke, singkirkan mereka. Mereka udah bukan starter. Apakah Bruno, Dalot, siapa lagi menurut kalian yang memang? Casemiro. Kalau Casemiro pasti kan, karena ini gue sebutin. Eriksen. Casemiro, Eriksen, Lindelof pasti habis kontraknya. Ya, nah itu Yang di luar itu siapa? 3, Luke Shaw, buang. Maguire, Maguire. Lindelof, Dalot. Rashford, Rashford. Garnacho, Dalot. Dalot. Anjing Garnacho dibuang Bruno. cadangan hilang, nggak punya pemain cadangan, nggak punya pemain. Nggak beli banyak pemain lah. Oh ya, tapi kan harus Bruno. nyicil. Ya lu juga sekarang mau Chelsea bisa tuh buang satu tim beli 45 pemain. Iya juga ya. Tapi utangnya langsung banyak kok habis itu. Kalau MU kan sekarang udah keburu ngutang, jadi nggak bisa mulai lagi dari awal Ya begitu. pinter-pinter. Barca itu bisa kok sampai jual rumput, jual kursi, Jual rumput. jual bener. kursi. Gue kan baru dari Barcelona kan Oktober. Iya. Gue ke tokonya, kan toko FCB itu banyak banget. Iya. Itu jual kursi bekas men. Iya. Di Oh yang dari kan dibongkar. iya, ya, benar. dari Kartunya Camp Nou.
jual rumput, Iya, dikotakin Kasian, kaca gitu. dikotakin kaca, Kasian sampai ya, segitunya. Tapi jalan Ya, berarti kan. minimal nggak ngemis kan? Ya. Itu halal itu. Itu Barca riwayatmu dulu kalah lagi. Nah, kita ngomongin apakah sekarang Amorim menurut kalian paling realistis akhir musim apa ya target yang paling dikejar dari Ya, manajemen? rank 13. Anjing, agak anjing. Ya rank 13 tapi juara Europa League gitu misalkan atau Enggak, apa? fans MU ini kasihan ya. Sekarang pokoknya yang penting dapat trofi. Bukan. Mau piala ciki, piala kebo, yang penting dapat trofi. Hey, my friend, bukan soal juaranya. Karena yang penting adalah juara Europa League dia lolos ke Liga Champions. Liga Champions it means duit, itu yang penting. What makes you think, bentar. What makes you think Lo bisa berdasarkan apa Ya. MU bisa juara European League? Dari ya peluangnya lawan-lawannya tidak sekuat dari Premier Coba League. cek lawannya. Siapa lawan Benar. terkuat? Ada yang bagus nggak? Dan Ini cek. kemudian Enggak, cuman siapa sih yang bagus? siapa? Lazio. Nggak banyak Lazio. yang bagus. Jadi gue tuh optimis di Kalau lu bilang Chelsea juara Eropa, gue setuju karena Liga Belon, kasa 3, Chelsea Spurs, mereng. Spurs. Hah? Spurs. Chelsea juara. Nih kita lihat. Ya, bukan ada Rangers dia power kan. Power Rangers. Enggak, ngomongin tim besarnya di Europa League, bukan ngomongin di grupnya. Emang Abrar emang kadang-kadang susah diajakin mikir. Sukanya diajakin susah doang dia. European League. Ya itu Europa League itu dia Nah. tuh yang berat tuh menurut gua. Lazio. Lazio, Atletico. Lu pikir gampang? Kalau lo bilang Tavares aja bisa jadi jago coach, berarti levelnya nggak segitunya. Atletico Bilbao lu pikir gampang? Nomor berapa dia di liga sekarang? Eintracht Frankfurt. Itu lagi coach. Galatasaray itu ketemu lagi. Galatasaray, Osimhen lagi mati. Ajax saja belum tentu. Ajax sekarang strikernya siapa? Weghorst. Sociedad lawan Spurs saja belum tentu menang. Iya itu Buktinya juga. kalah. Karena Spurs Premier League beda. Luar Premier League kelasnya jauh. Oke, udah. Braga, Bandung, kalah Braga Bandung. Di bawah katrol. Benar-benar scroll ke atas. Roma peringkat Sociedad. berapa di liga? Ada Sociedad. Minimal Lazio, Ya. Bilbao, Frankfurt. Ajax. Bisa lah. My friend. Leipzig aja peringkat 3 di Bundesliga, keluar dari Champions League gak pernah menang. Ya emang katrol. Iya kan? Nanti Bundesliga Serie A Eintracht Frankfurt ngalahin Barcelona lo di kandang. ya Barcelonanya emang gitu, lu tahu lah Barcelona kan makanya Nah, peringkat 3 sekarang. MU ranking 13 lu pikir sehebat apa tim lu? Nggak, maksud gua chance-nya besar dia untuk Nggak juara besar di- gue bilang. Udah yain aja. Kalau- Coach. Iya, Coach. Enggak, Coach, udah. enggak mau. Udah nggak ada data sini. Yain aja udah. Kalau jadi manajemen sih gua ngejarnya ini. Karena duit kan. Karena kalau Enggak, dia karena ya kelolosan Liga dia nggak akan bisa Champions. beli pemain kalau duitnya nggak ada dari Liga Lo, Champions menurut gua. lo lebih matters kan lolos ke Liga Champions. Betul. Sementara masuk ke 4 besar kan lo kayaknya nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jangankan 4 besar. Maksudnya gua bilang dari DPI awal-awal Amorim datang. 7 besar nggak akan. Lu nggak bisa prediksi, lu bisa ngomong sekarang karena lu lihat Amorim pun susah untuk ngangkat. Iya, Toto kualitas menang 8 pemain. kali berturut-turut, siapa tahu Ji. Nggak mungkin ya. Kualitas pemain ini tidak pernah terbukti bisa menang 10 kali berturut-turut. Chelsea tiba-tiba bisa kayak gitu. Siapa yang ngira? Nggak, tapi kan Nggak, itu beda kualitas. pemainnya beda. Ini MU. Yang sudah 5 tahun Nggak, pemainnya hampir itu aja. Dan lu memaksa pemain lu main sistem Tiga yang aneh gitu loh. Kalau dulu Chelsea lu bilang boneka-boneka sama, Iya. kalau MU Boneka-boneka jelek. Boneka-boneka KW3. Dia nggak percaya Tuhan, tapi percaya sama timnya. iya. Dia itu menghibur diri. Iya. Karena dia mau tiap minggu nggak mau masuk goa lagi. Kayaknya lagi ada yang senandung ini apa ya? Tapi kalau puasa nggak sih Mas? Puasa. Wah, puasa memang. gua. Wih. Puasa full, sholat. Kalau Mas sekalian intermittent ya. Enggak. Iya bener. Sekalian diet, dia lagi diet. Jadi puasa dimanfaatkan ini untuk live, jangan diet. dibacain semua. Tapi kan bini lu nggak nonton. Iya, kalau bini gua mah gak peduli gitu-gituan anjir. Mertua gua yang peduli gitu-gitu. Udah pindah dari MU. Mertua lu nggak nonton DPI, Iya, percaya nggak gue mungkin. lah. Udah pindah nih. Ada saweran dulu Ada tadi, saweran. ada saweran dari NWA 100.000 rupiah. LFC menang pas Chelsea seri. City MU kalah bahagia sekali. Semoga kontrak Salah, Van Dijk dan TAA kado Nataru ya NWA. Nataru Endo maksudnya tuh ya. Ada lagi? Dari Fadil 50.000 rupiah. Bang Panji sholat Isya dulu, dari tadi nunda mulu. Ah iya, terima kasih Fadil sudah mengingatkan. Kamu dapat pahala. Pahala buat kamu Fadil. Ya, ketemu lagi.
Dari L, Rp55.000. Coach, MU udah main bagus tapi striker susah cetak gol. Apakah ada potensi Zirkzee dan Højlund ke depannya? Nggak ada. Enggak. Harus beli striker Beli baru. striker yang jago. Harus udah. ya. Oke, dari Peles Tilaidai Rp50.000. Oh, lagi. Adakah contoh yang sukses menerapkan, tadi kan istrinya Mas, istri Oh, ya. oh, Istrinya. istri. Sekarang Bener. suaminya. Ya, adakah contoh yang sukses menerapkan 3-4-3 di Premier League? 352 kali dulu ya Conte doang ya. Conte Iya. 3-4-3. Oh 3-3 ya? Iya. 352 lah. Conte 3-4-3 pas juara. Yang Moses Pas juara? sama Alonso. Iya. Oh bukannya Lupa depannya Costa sama siapa ya? 3-4-3. 3-3 ya? Makanya kan yang tiba-tiba Victor Moses bagus banget di kanan, Ya, Marcos Alonso di kiri. Ya, dia nungguin- Intinya adalah jarang sekali. Iya, iya. Iya. Wah temannya Mas Haryo ini. Saudaranya Mas? Saudaranya Raja Rajasa. Sajaya Rp150.000. Kayak toko listrik ya? Waduh. Jaya belakangnya. Jaya. Ini Menurut Mas Aryo, striker yang cocok buat Di Arsenal email siapa? Raja Cahya. Cahaya, iya. Jaya. Dibikin-bikin. Menurut ya. Mas Aryo, striker yang cocok buat Arsenal siapa sebagai fans Liverpool nih? Kasih jelek Mas. Sebagai fans Liverpool, Nketiah berarti. Balogun. Ini agak goblok nih Raja Cahya. Bener agak tolol nih. Jangan dong, 150.000. 150.000 Thank you bagus. Rajasa. Bukan berarti lu pinter 150. Justru kelihatan tololnya udah sampai 150. Dari Yang- Fide yang- Liverpool Dian. Rp50.000. Semoga juara Liga Inggris kembali ke Liverpool agar tidak dikatain 30 tahun atau trofi Liga Inggris. Oh per trofi. Per trofi oke. Liga Inggris. Oke. Semoga. Ya anjing. Dari ada- El Solat 100.000. Ya orang dia nyawer sih. Terima Suka-suka kasih El dia. Solat ya. Jual semua pemain. Riset dari awal lagi aja nih Kabupaten Kabupaten Manchester. Biarpun gak sholat, paling kan mandi Ji. Paling gak mandi. Mandi wajib kan? Mandi wajib pasti. Iya.